Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Momen Pajak di channel Momen Pajak. Pada hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang pemindah bukuan. Jadi apa itu yang dimaksud dengan pemindah bukuan? Kita lihat. Jadi secara umum sih pemindah bukuan itu bisa jadi karena kita melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak. Kesalahan ini bisa karena salah masa pajak, tahun pajak, jenis pajak, sehingga mengakibatkan ya atas pembayaran itu tidak bisa kita input dalam transaksi yang seharusnya. Jadi ini kita bisa lihat ini salah satu contoh bukti pembayaran ya, bukti penerimaan negara. Nah, nanti kita pindahkan pembayaran ini bisa pemindahkan seluruhnya atau sebagian ke jenis pajak yang memang kita yang seharusnya. Ini bukti pemindah bukuan, ini contoh pemindah bukuan. Jadi bukti pemindah bukuan ini sama dengan bukti pembayaran yang kita lakukan. Jadi untuk dijaga agar jangan sampai bukti pembayaran atau bukti PPK ini hilang karena itu adalah bukti kita telah melakukan pembayaran. Oke, jadi pemindah bukuan adalah suatu proses memindah bukuan penerimaan pajak untuk dilakukan pada penerimaan pajak yang sesuai ya. Jadi ini secara singkatnya seperti itu. Jadi memindahkan penerimaan pajak yang sudah kita setor untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Nah, mengapa harus dipindah bukukan? Ya, karena pembayaran pajaknya tidak sesuai. Nah, karena tidak sesuai, jadi tidak bisa diinput. Contohnya ketika kita misalnya melakukan penginputan NTPN dalam melakukan pelaporan SPT ya. Jadi ketika kita memasukkan NTPN-nya ternyata ada keterangan masa pajak pembayaran tidak sesuai ya karena kita salah dalam memasukkan masa pajak sehingga atas pembayaran tersebut tidak bisa kita input dalam aplikasi pelaporannya. Nah, untuk itu ketika terjadi kesalahan tersebut agar dapat dikreditkan atau dapat diinput dalam SPT, maka atas pembayaran tersebut itu perlu dilakukan pemindah bukuan. Nah, apa saja yang menjadi penyebab dari pemindah bukuan? Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat. Yang pertama, pemindah bukuan itu disebabkan karena kesalahan dalam pengisian data pembayaran di SSP ya. Kalau dulu SSP, kalau sekarang mungkin di kode billing, ataupun mungkin ada di SSBJP, cukai, oleh wajib pajak sendiri ataupun mau oleh wajib pajak sendiri maupun oleh wajib pajak lain ya. Lupa isian, jadi misalnya kesalahan karena NPWP atau nama, kemudian kalau ini PBB ya, kesalahan dalam pengisian NOM atau letak data pajaknya, KJP, kode jenis pajak atau kode jenis setoran, ya misalnya dia untuk tertulis 411 211 PPN, akan yang seharusnya adalah 411 211 untuk 411 121 untuk PPN pasal 21. Jadi KJP atau KJS ini yang mungkin sering kali terjadi kesalahan karena ya harus sesuai dengan kode jenis setorannya. Kemudian masa dan tahun pajak, nomor ketetapan ya kalau ada sanksi atau tunggakan itu bisa juga karena salah tulisannya dan jumlah pembayarannya. Nah, ini penyebabnya. Kemudian bisa juga karena kesalahan dari pihak pos atau bank yang melakukan perekaman atau penginputan nilai pembayaran. Kemudian juga kesalahan oleh perekaman bukti PBK oleh pegawai DJP ya. Jadi bisa jadi PBK itu karena ada kesalahan dalam penginputan yang mungkin bisa juga dilakukan PBK kembali. Kemudian pemecahan bukti bayar atau bukti PPK menjadi beberapa jenis pajak, wajib pajak atau wajib pajak. Jadi dari satu bukti bayar tadi bisa dipindah bukukan ke beberapa jenis pajak yang memang ya sesuai untuk dilakukan pemindah bukuan. Kemudian jumlah pembayaran lebih besar dari pajak yang harusnya berutang ya. Jadi karena nilai pembayarannya itu tidak sesuai juga bisa dilakukan pemindah bukuan. Yang terakhir sebab lain yang diatur oleh DJP. Nah, akan kita lihat beberapa sebab yang menyebabkan harus dilakukan pemindah bukuan dan yang wajib melakukan pengajuannya. Jadi di sini ada beberapa sebab pengajuan pemindah bukuan, misalnya karena kesalahan pembayaran atau penyetoran, kesalahan perekaman bukti PBK tadi,
kemudian PBK atas NPWP cabang yang telah dihapus, kemudian PBK atas NPWP yang melakukan merger atau penggabungan usaha. Kita lihat, kalau kesalahan pembayaran atau penyetoran, maka itu yang diajukan oleh wajib pajak penyetor. Jadi, diajukan oleh wajib pajak penyetor ini artinya wajib pajak yang tercantum namanya dalam SSP atau kode billing. Kemudian kesalahan perekaman bukti PBK yang mengajukan itu bisa diajukan secara jabatan ya, secara langsung oleh petugas maupun atas permohonan wajib pajak karena kesalahan perekaman bukti PBK. Kemudian PBK atas NPWP cabang yang telah dihapus, maka yang mengajukan PBK adalah wajib pajak pusatnya. Kemudian PBK atas NPWP yang melakukan merger atau penggabungan usaha itu dilakukan oleh pihak yang menerima merger atau entitas baru hasil merger tersebut. Oke, ini dari siapa yang mengajukan. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini tempat pengajuan permohonan. Jadi surat permohonan PBK itu disampaikan secara langsung ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan. Jadi yang harus diperhatikan ya bahwasanya PBK itu harus dimasukkan atau dilakukan proses administrasinya di tempat pembayaran KPP di mana terdaftar atau pembayaran itu diadministrasikan. Jadi kita melihat ya dari mana ya dari kode pembayaran yang kode KPP yang ada di SSP atau kode billing pembayaran tersebut itu bisa terlihat kode administrasi KPP-nya. Apa saja yang harus kita bawa? Yang pertama kita harus melampirkan asli bukti bayar atau bukti PBK ya ketika kita akan melakukan PBK. Kemudian jika PBK karena kesalahan perekaman bank atau bank persepsi atau pos, hasil surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan bank persepsi atau pos. Kemudian kalau misalnya jika PBK diajukan atas SEPCP, ya asli dokumen pemberitahuan cukai atau pabean impor. Kemudian jika PBK diajukan atas bukti bayar wajib pajak yang PWP, maka fotokopi KTP penyetor atau penerima PBK itu wajib dilampirkan. Kemudian dalam hal penyetor merupakan PWP badan, maka dilampirkan fotokopi identitas wakil badan. Kemudian jika nama dan NPWP pemohon berbeda dengan tujuan PBK, maka disampaikan surat pernyataan dan materai dari pihak penyetor bahwa pembayaran tersebut bukan untuk kepentingan sendiri dan tidak keberatan dipindah bukukan. Ya, contohnya ini yang sering terjadi ketika pemohonan pindah bukuan diajukan oleh bendahara ya instansi pemerintah ya. Jadi misalnya instansi pemerintah melakukan pemungutan PPh pasal 22 ya atas nama rekanan untuk masa pajak Juni misalnya ternyata salah masa pajak jadi masa pajak bulan Juli. Nah, itu kan kalau dilakukan oleh instansi pemerintah ya berarti wajib dilampirkan surat pernyataan pemberitahuan dari pihak penyetor bahwa pembayaran tersebut bukan untuk kepentingan dirinya dan tidak keberatan dipindah bukukan. Jadi wajib melampirkan surat pernyataan dari yang tertulis namanya di kode billing atau SSP tersebut. Kemudian PBK tidak dapat dilakukan dalam hal yang pertama pembayaran telah dikreditkan atau diperhitungkan dalam SPT, STP, SKP atau SPPT, PIB, dokumen cukai atau surat tagihan penetapan. Dan SSP atau kode billing tadi yang kedudukannya yang disamakan dengan faktur pajak itu tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Kemudian PBK ke pembayaran PPN atau wajib pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. PBK ke pelunasan Demetra yang dilakukan dengan membuka tanda Demetra lunas dengan mesin peraan digital. Jadi ada beberapa penyebab yang tidak bisa dilakukan PBK. Jangka waktu penyelesaian proses pemindahan bukuan ini itu adalah 30 hari ya. Paling lama 30 hari. Dari jalan jangka waktu 30 hari ini itu paling lama diselesaikan. Jadi kalau bisa ya mungkin tidak sampai 30 hari ya. Bisa jadi 7 hari atau 15 hari. Tapi paling lama itu jangka waktu penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan adalah 30 hari. Nah, ini berkaitan dengan proses PBK. Dan mungkin kita akan lihat bagaimana contoh formulirnya. Jadi ini ada contoh formulir pemindah bukuannya. Jadi kita isikan nomor sesuai dengan nomor instansi kita atau nomor perusahaan, kemudian lampirannya misalnya satu lembar asli PBK, satu lembar asli bukti pembayaran, kemudian ditujukan ke KPP mana. Nah ini kemudian ditulis dengan yang bertanda tangan di bawah ini nama yang tercantum dalam SSP
atau bisa juga bertindak selaku direktur ya. Jadi nama, NPWP, alamat, nomor telepon, bertindak selaku misalnya sebagai penyetor atau wajib pajak atau sebagai pemungut. Jadi kalau penyetor atau wajib pajak bayar ya sesuai dengan nama yang tercantum dalam SPP tadi. Tapi kalau dilakukan oleh pemungut ya ini bisa jadi oleh instansi pemerintah yang menyatakan telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut. Jadi ini betul-betul nama sesuai dengan kode billing ya, kode billing atau SPP tadi, nama, NPWP, jenis pajak, masa tahun pajaknya, nomor ketetapan, nomor objek pajak, jumlah bayar setelah. Ini yang yang salahnya dulu. Kemudian kita mau memindahkan kemana atas transaksi yang sudah ada di kode billing di awal tadi kita mau pindah bukukan kemana. Misalnya mau pindah bukukan karena salah jenis pajak ya kita rubah sesuai dengan kita masukkan sesuai dengan pajak yang seharusnya. Kalau misalnya masa pajaknya yang dirubah ya masa pajaknya yang dimasukkan seperti itu. Ya ini disesuaikan dengan kebutuhan atau seharusnya pajak yang memang kita bayar. Kemudian disebutkan di sini alasan. Alasannya karena apa ya? Misalnya karena salah tulis, karena salah tulis, karena apa ya? Pokoknya sesuai dengan alasan yang memang menjadi penyebab kita mengajukan permohonan pemindah bukuan tersebut. Kemudian kita bikin di sini tempat tanggal pembuatan, kemudian dicap stempel ya kalau perusahaan. Nah, untuk surat pernyataan itu juga perlu dilampirkan ketika memang nama permohonan itu diajukan untuk nama rekanan ya. Itu biasanya yang terjadi adalah oleh instansi pemerintah yang melakukan pemindah bukuan rekanannya ya karena kesalahan dalam melakukan pembayaran. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan proses pemindah bukuan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan permohonan pemindah bukuan ini. Lebih kurang mohon maaf. Jangan lupa untuk share kepada yang lain dan juga subscribe di channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.